أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن حي على حي على حي على حي على الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار. معاشر المسlimin rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, khatib berwasiat kepada kita semuanya untuk bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, Sang Pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Satu-satunya zat yang berhak untuk dipersembahkan ibadah kepadanya, zat yang murka jika ada salah satu bentuk ibadah yang dipalingkan darinya, satu-satunya zat yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Sungguh tiada yang lebih mulia bagi hamba-hamba Allah tabaraka wa taala kecuali hidup dalam keadaan beriman dan bertakwa. Tanpa iman dan takwa, kita hanyalah seperti debu-debu yang berterbangan yang tiada guna. Tanpa iman dan takwa, kita hanyalah manusia yang berperilaku seperti binatang. Tanpa iman dan takwa, kita hanyalah gumpalan daging dan tulang yang berjalan tanpa arah. Tanpa iman dan takwa, kita hanyalah manusia calon-calon penghuni neraka jahanam. Wal'iyadzubillah. Maka bertakwalah kepada Allah tabaraka wa taala dengan seluruh kesungguhan dan kemampuan, karena hanya dengan takwa itulah Allah akan menyelamatkan seorang hamba dari segala bentuk keburukan di dunia dan di akhirat. Wa yunajjillahu alladhina amanu taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su' wa lahum yahzanun. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab neraka dan tidak pula berduka cita. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Beliaulah yang menerima asy-syafaatul uzma, syafaat yang agung setelah ada izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tercurah kepada istri-istri beliau yang tercinta, kepada khulafaur rasyidin dan seluruh sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap orang pasti menginginkan hidup bahagia, hidup senang. Namun banyak orang yang menempuh jalan yang salah dan jalan yang keliru. Sebagian menyangka orang-orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki harta yang berlimpah, memiliki kendaraan yang mewah, memiliki rumah yang mewah, bisa kemana-mana, bisa keluar negeri, bisa jalan-jalan dan lain sebagainya. Ini yang mereka sangka, bahwa inilah hidup yang bahagia. Namun apakah itu betul? Lalu siapakah yang memiliki kehidupan yang bahagia? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang beriman dan beramal soleh, merekalah sebenarnya yang merasakan manisnya kehidupan dan kebahagiaan, karena hati mereka selalu tenang. Walaupun mungkin dilihat kehidupan mereka sangat sederhana, bahkan sangat kekurangan harta, namun jika dilihat dari jauh akan diketahui bahwa merekalah orang-orang yang berbahagia, hidup tenang, dekat kepada Allah tabaraka wa taala. Perhatikan seksama firman-firman Allah tabaraka wa taala berikut ini. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha
wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan yang beriman, yang yakin, maka sesungguhnya akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Ini janji Allah tabaraka wa ta'ala kepada orang yang beriman kemudian beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, untuk di dunia. Janji Allah untuk mereka di dunia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sesungguhnya akan kami berikan kepada mereka balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini janji Allah kepada mereka untuk di hari kiamat yang dimulai daripada alam barzakh, alam kuburan. Begitu pula firman Allah tabaraka wa taala, walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wal ajrul akhirati khair wal ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah, sesudah mereka dianiaya, pasti kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia, dan sesungguhnya pahala akhirat adalah lebih besar kalau mereka mengetahui. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yumatti'ukum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulli fadlin fadlah. Dan hendaklah kalian meminta ampunan kepada Tuhan kalian dan bertaubat kepadanya. Niscaya Allah akan memberikan kenikmatan yang baik dan terus menerus kepada kalian sampai batas waktu yang Allah tentukan, dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang keutamaannya. Kedua ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menjelaskan balasan di akhirat bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah Subhanahu wa taala itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala tanpa batas. Inilah 4 ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ada 2 balasan yang mereka peroleh, yaitu balasan di dunia dan balasan akhirat. Ini menunjukkan bahwa mereka lah orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seringkali kita mendengar nama salah satu ulama besar di dalam Islam yang bernama Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Namanya begitu harum di tengah-tengah umat Islam karena pengaruh beliau dan karya beliau begitu banyak yang mendatangkan manfaat untuk Islam. Berikut adalah kisah dari murid beliau, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, mengenai keadaan beliau yang penuh kesusahan. Begitu juga keadaan beliau yang penuh dengan kesengsaraan di dalam penjara. Namun di balik itu semua, beliau termasuk orang-orang yang paling berbahagia. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wallahi, demi Allah, Allah pasti tahu bahwa aku tidak pernah melihat orang yang paling bahagia hidupnya daripada beliau, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Pada kondisi kehidupan beliau yang sangat susah, jauh dari kemewahan dan kesenangan duniawi, bahkan sangat memprihatinkan, ditambah lagi dengan siksaan dan penderitaan yang beliau alami di jalan Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu berupa siksaan dalam penjara, ancaman pembunuhan dari musuh-musuh beliau. Namun bersamaan dengan itu semua, aku dapati bahwa beliau adalah termasuk orang yang paling bahagia hidupnya, paling lapang dadanya, paling tegar hatinya, dan paling tenang jiwanya. Terpancar pada wajah beliau
sinar kenikmatan yang beliau rasakan. Kami, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, murid-murid beliau, jika kami ditimpa perasaan gundah gulana atau muncul dari diri kami prasangka-prasangka buruk, atau kami ketika merasakan kesempitan hidup, kami bersegera mendatangi beliau untuk meminta nasihat. Maka dengan hanya memandang wajah beliau dan mendengarkan nasihat beliau, serta merta hilang semua kegundahan yang kami rasakan dan diganti dengan perasaan lapang, tegar, yakin dan tenang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala sering mengatakan berulang kali kepada Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, apa yang dilakukan oleh musuh-musuhku terhadapku, sesungguhnya keindahan surga dan tamannya ada di hatiku, kata beliau rahimahullah ta'ala. Begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, tatkala beliau berada dalam penjara, padahal di dalamnya penuh dengan kesulitan, namun beliau masih mengatakan, seandainya benteng ini dipenuhi dengan emas, tidak ada yang bisa menandingi kenikmatan berada di sini. Subhanallah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala juga pernah mengatakan, sebenarnya orang yang dikatakan di penjara adalah orang-orang yang hatinya tertutup dari mengenal Allah tabaraka wa ta'ala, sedangkan orang-orang yang ditawan adalah orang yang masih menuruti hawa nafsunya. Bahkan dalam penjara pun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala masih memperbanyak doa agar dapat banyak bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku meminta pertolongan kepada Engkau agar aku dapat berzikir, bersyukur dan beribadah dengan baik kepadamu. Tatkala beliau dimasukkan dalam penjara, dalam sel penjara, hingga berada di balik dinding, beliau mengatakan, menukil ayat, faduriba bainahum bisurin lahu bab batinu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al'adzab. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu, di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya ada siksa. Itulah kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang yang memiliki keimanan yang kokoh, memiliki tauhid yang kokoh. Kenikmatan seperti inilah yang tidak akan pernah dirasakan oleh para raja dan para pangeran. Para salaf mengatakan, la ya'lamul muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fi qulubina la jaliduna alaihi bisuyuf. Seandainya para raja dan para pangeran mengetahui apa yang ada di dalam hati kami, kebahagiaan-kebahagiaan yang ada dalam hati kami, tentu mereka akan menyiksa kami dengan pedang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, di dunia ada surga. Barang siapa surga dunia dia tidak masukinya, seseorang tidak memasukinya surga dunia tersebut, maka dia tidak akan pernah memasuki surga akhirat. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa surga dunia adalah mencintai Allah tabaraka wa ta'ala, mengenal Allah tabaraka wa ta'ala, senantiasa mengingat-ingatnya, merasa tenang dan tumaknina kepadanya ketika bermunajat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, menjadikan kecintaan hakiki hanya untuk Allah, memiliki rasa takut dan dibarengi rasa harap kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan senantiasa bertawakal kepadanya dan menyerahkan segala urusan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah surga yang dirindukan oleh orang-orang yang mencintai dan mencari surga Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah saudaraku kaum muslimin, surga yang seharusnya kita raih, yang kita kejar, yang kita cari dengan meraih kecintaan Allah tabaraka wa ta'ala, senantiasa berharap kepadanya, serta dibarengi dengan rasa takut, juga selalu menyandarkan segala urusan hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inti dari semua itu adalah letak kebahagiaan bukanlah dengan memiliki istana yang megah, mobil yang mewah, harta yang melimpah, namun letak kebahagiaan adalah di dalam hati-hati kita,
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kasratil 'aradi, walakinnal ghina ghinan nafsi." Yang namanya kaya bukanlah dengan banyak harta, namun yang namanya kaya adalah hati yang selalu merasa cukup. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, memberikan kita surganya di dunia, dan memiliki hati yang selalu bersandar kepadanya. Hati yang selalu merasa cukup, itulah yang lebih utama daripada harta yang begitu melimpah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa zajar, wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi وثنى بملائكة قدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اكفنا بحلالك عن حرمك واقضنا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تشكرون واذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة الله أكبر